Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fisika umum. Baik, ada salah satu pokok bahasan yang sejak dahulu kala hingga sekarang itu sering diajarkan di tingkat SMA. Dan ini masuk kategori pada pokok bahasan fisika klasik, yaitu berkaitan tentang kinematika. Namun demikian sebelum kita membahas tentang persoalan kinematika, maka ada tiga hal yang sangat-sangat berkaitan di dalam materi klasik yang paling pokok, yang paling mendasar, yaitu adanya di mekanika. Jadi kalau kita menyebut dengan mekanika, jadi sama halnya kalau saya katakan statistika, berarti itu belajar tentang ilmu statistik. Tetapi kalau mekanika, jadi itu berkaitan tentang ilmu mekanik. Jadi bukan maknanya di situ yang berkaitan tentang persoalan mekanik. Namun demikian makna mekanika ini sebenarnya itu mempelajari tentang ilmu gerak. Jadi ada yang kita sebut dengan ilmu gerak. Nah, ilmu gerak itu atau mekanika itu terbagi atas tiga. Ada yang kita sebut dengan kinematika, dan ada yang kita sebut dengan dinamika, dan ada yang kita sebut dengan statistika. Nah, kalau ilmu kinematika, jadi kalau ilmu kinematika itu adalah ilmu yang berkaitan tentang ilmu gerak tanpa kita mengkaji tentang persoalan gaya. Jadi kita tidak mengkaji soal gayanya, tetapi kita hanya mengkaji persoalan apa, persoalan akibat dari adanya gaya. Akibat dari adanya gaya itu ya tentu kita hanya lebih dominan membahas tentang persoalan percepatan. Jadi kinematika itu sebenarnya membahas tentang persoalan percepatan. Sedangkan dinamika ini kita memang membahas tentang persoalan gaya. Jadi persoalan gaya yang tidak sama dengan nol. Karena yang menyebabkan benda melakukan sebuah gerakan-gerakan atau perubahan gerakan-gerakan itu adalah gaya. Gitu. Nah, untuk mengkaji bahwa F tidak sama dengan nol itu dibahas dalam bentuk dinamika. Sedangkan kalau untuk statistika itu mengkaji tentang persoalan F sama dengan nol. Nah, ini gambaran umum tentang mekanika. Mengapa saya katakan bahwa mekanika adalah sebuah fondasi utama di dalam bangunan fisika? Karena mekanika ini adalah sebuah ilmu yang betul-betul sangat-sangat menopang dari beberapa kajian-kajian ataupun pokok-pokok bahasan lainnya.
Di persoalan fisika kuantum, kita akan berkenalan yang namanya percepatan, kita akan berkenalan yang namanya energi, karena dinamika juga mengkaji persoalan energi. Meskipun persoalan percepatan, persoalan momentum yang dikaji di dalam dinamika, itu tidak memiliki kesamaan antara fisika klasik dengan fisika kuantum. Namun demikian, filosofi dinamika filosofi fisika-fisika klasik ataupun konsep-konsep yang ada di dalam fisika klasik, khususnya yang berkaitan tentang dinamika, seperti dinamika itu momentum, perubahan momentum, energi, gaya, percepatan, dan lain sebagainya, itu masih mewarnai fisika-fisika kuantum. Hanya yang membedakannya adalah persoalan cara pandang antara objek fisika klasik dan objek fisika kuantum. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa di dalam mekanika ada kinematika. Nah, kalau kinematika kita tidak mengkaji tentang persoalan gaya, kita hanya mengkaji khusus spesial persoalan percepatan sebenarnya. Jadi kita hanya mengkaji tentang persoalan percepatan. Dan nanti kita akan lihat bahwa bahwa ukuran dari sebuah gerakan itu ditentukan oleh, jadi akan ditentukan oleh percepatan. Kan selama ini kita selalu beranggapan bahwa gerak itu diidentikan dengan apa? Kecepatan. Nah, ini tidak tepat. Kalau gerak-gerak sebuah objek, gerak sebuah benda, itu diidentikan dengan kecepatan. Memang sepintas secara kasat mata, menurut pandangan awam, bahwa gerakan itu seolah-olah diidentikan dengan kecepatan. Padahal sesungguhnya secara hukum fisika, bahwa ukuran dari sebuah gerakan itu ditentukan oleh percepatan, bukan kecepatan. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan kinematika lebih jauh, maka terlebih dahulu saya akan mencoba membahas tentang kedua hal ini. Ini ada sebuah miskonsepsi yang terjadi, justru bukan di kalangan umum, justru sering terjadi di kalangan kita sendiri ini yang bergelut tentang persoalan-persoalan fisika, yang notabene selalu kita beranggapan bahwa bahwa gerakan itu diidentikan atau diindikasikan oleh sebuah kecepatan. Memang betul ada benarnya, tapi kurang tepat. Nah, mari kita coba lihat terlebih dahulu sebelum kita masuk ke persoalan percepatan. Kita lihat dulu, tentu kalian sudah bisa mengenal yang namanya sigma F sama dengan MA. Nah, ini sering kita artikan bahwa setiap benda apabila diberikan gaya, ya, maka pada benda itu akan timbul percepatan atau timbul percepatan. Nah, ukuran percepatannya ini akan timbul percepatan. Itu hukum kedua Newton. Nah, coba kita bandingkan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0 ini berkaitan tentang hukum pertama Newton yang menyatakan bahwa apabila
Setiap benda yang diam akan diam terus. Dan setiap benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan bergerak terus selama tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Nah, hukum pertama kedua ini menyatakan diam. Jadi apabila ada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, maka dikatakan tidak ada gaya yang bekerja. Karena tidak ada gaya yang bekerja, maka tidak ada percepatan. Karena tidak ada percepatan, maka dikatakan benda tersebut diam. Oleh karena itu ukurannya gerakan adalah apa? Adalah percepatan. Jadi sudah bisa kita tangkap, sudah bisa kita katakan bahwa secara hukum pertama Newton yang menyatakan sebagai konsep diam sebuah benda, maka meskipun secara pandangan mata kita melihat sebuah benda yang bergerak, jadi sebuah benda yang bergerak asalkan gerakannya dengan bergerak dengan kecepatan konstan, maka sesungguhnya kita mengatakan bahwa benda itu adalah diam. Jadi ukuran daripada sebuah gerakan itu sekali lagi ditandai oleh percepatan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke persoalan semula, bahwa salah satu indikasi ataupun besaran yang berkaitan dengan persoalan kinematika adalah sebuah percepatan. Oleh karena itu, di dalam membahas tentang persoalan kinematika ini, kita harus memahami apa itu sebenarnya percepatan. Ya, kita coba bahas apa itu percepatan. Nah, apa itu percepatan? Nah, percepatan itu secara formulasi dinyatakan sebagai perubahan kecepatan ya. Itu biasa dinyatakan sebagai adanya perubahan kecepatan. Jadi ada perubahan kecepatan. Jadi selama tidak ada perubahan kecepatan, berarti A-nya sama dengan 0. Kalau A-nya sama dengan 0, berarti secara menurut hukum pertama Newton, maka benda itu dikatakan diam, tidak melakukan gerakan. Ya, walaupun sepintas kita melihat dia melakukan perpindahan. Jadi sekali lagi kalau pandangan umum selalu mengatakan bahwa gerakan itu adanya berpindah, proses berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Jadi saya coba keluar dulu dalam konteks sama halnya saat ini kita lagi duduk-duduk, kita lagi baring-baring, ya tentu akan mengatakan bahwa kita berada dalam keadaan diam. Mengapa kita dalam keadaan diam? Kita tidak mendapatkan karena kita tidak mendapatkan gaya yang menyebabkan kita bisa melakukan gerakan. Padahal andaikan kita mencoba memahami lebih jauh, misalkan ada seseorang yang berada di luar planet, maka orang yang di luar planet itu akan mengatakan bahwa sesungguhnya kita dalam tanda petik kita bergerak dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan permukaan bumi. Untungnya kecepatan permukaan bumi, karena menurut konteks hukum pertama Newton bergerak dengan kecepatan konstan, maka secara fisik bumi itu dikatakan diam. Oke, bumi itu dikatakan diam. Coba andaikan bumi itu memiliki percepatan linear, memiliki percepatan perputaran, ya, memiliki percepatan perputaran, maka yakinlah
kita yang ada di atas permukaan bumi pun akan merasakan percepatan sesuai dengan hukum kelembaban. Maka kita akan merasakan perubahan-perubahan gerak. Justru kita tidak akan bisa diam dengan tenang, tidur dengan tenang, makan dengan tenang, berkendara dengan tenang, kalau bumi bergerak dengan percepatan cukup 0,1 meter per second atau sekitar 1 meter per second pangkat 2 saja perubahan-perubahan percepatannya, maka yakinlah semua benda-benda, semua apa yang ada di bumi akan tidak merasakan ketenangan. Ya, dalam konteks sosial, maka ketenangan itu menunjukkan sebuah kesunyian, menunjukkan sebuah keheningan, menunjukkan sebuah diam. Jadi bergerak dengan kecepatan konstan pun itu dikatakan sebuah hal yang diam. Dan itu akan kita rasakan sebuah ketenangan yang luar biasa pada saat kita mengendarai sebuah motor, sebuah mobil di jalan yang mulus dengan kecepatan yang konstan. Maka kita bisa menikmati suasana kediaman, keheningan dan kediamnya gerakan-gerakan tersebut. Jadi kesimpulannya saya mau mengatakan bahwa ukuran gerakan, karena gerakan itu menandakan sebuah aktivitas. Gerakan itu menandakan sebuah aktivitas. Aktivitas itu menandakan adanya perubahan gerakan. Perubahan gerakan itu menandakan adanya perubahan momentum. Jadi momentum perubahan momentum. Nah, itulah sedikit mengenai pemahaman-pemahaman kita tentang konsep gerak. Tetapi tentu saja bagi adik-adik sekalian yang menggeluti di bidang fisika, ya jangan konsep-konsep yang seperti ini kita bawa ke masyarakat, mengatakan bahwa kalau ada sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan, lantas kita mengatakan bahwa orang itu diam. Enggak. Karena pandangan awam, pemikiran-pemikiran awam, itu hanya berdasarkan kasat mata, apa yang dilihat, apa yang dirasakan. Tetapi kita memiliki sebuah aturan hukum bahwa sebuah benda dikatakan diam apabila percepatannya sama dengan 0. Kalau percepatan sama dengan 0 berarti tidak ada kekuatan yang bekerja pada benda tersebut. Jadi hanya sama dengan 0. Dengan demikian saya katakan bahwa ukuran daripada sebuah gerakan apabila pada objek tersebut bekerja resultan gaya. Resultan gaya yang menunjukkan sebuah aktivitas. Nah, itu sedikit penjelasan tentang makna dari sebuah gerakan. Nah, sekarang kita masuk ke percepatan. Percepatan secara sederhana dirumuskan sebagai adanya sebuah perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, perubahan ini ada 3. Jadi kalau delta V-nya, jadi perubahannya delta V-nya lebih besar dari 0, ya kan? Jadi selisih. Jadi kalau kita bicara tentang selisih kecepatan, berarti kecepatan akhir dikurang awal. Kalau itu lebih besar sama dengan 0, maka kita mengatakan bahwa objek jadi objeknya dipercepat. Jadi kalau misalkan delta V-nya kecil sama dengan 0, maka kecepatan akhirnya semakin berkurang. Jadi benda itu setiap saat terjadi pengurangan kecepatan. Nah, itu yang disebut dengan objek Nah, kalau delta V-nya sama dengan 0. Jadi ukuran delta V perubahan kecepatannya. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Jadi kecepatan awalnya misalkan 60 km per jam, kecepatan akhirnya juga 60 km per jam. Maka ini kita sebut
bahwa kondisi dalam keadaan kondisi diam karena kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir. Jadi selama gerakannya itu kita menyebutnya sebagai benda tersebut berada dalam kondisi yang diam. Walaupun secara kasat mata kelihatan dia melakukan sebuah perpindahan. Nah, ini yang kita sebut dengan benda tersebut diam. Nah, eh, saya ingin meninjau dalam konteks lain istilah ini yang saya sebut dengan gerak dan ini yang saya sebut dengan diam. Nah, eh, gerakan jadi sebuah benda yang melakukan ada sebuah gerakan, maka kita mengatakan bahwa pada benda itu ada kekuatan yang bekerja. Jadi ada kekuatan. Jadi kekuatan itu saya artikan sebagai sebuah gaya. Jadi setiap benda yang melakukan gerakan, bukan dalam konteks diam ini ya. Jadi kita sekarang coba merubah mindset bahwa mindset istilah gerakan itu apabila terjadi perubahan kecepatan. Tetapi kalau perubahan kecepatannya nol atau tetap ya perubahan kecepatannya nol, kecepatannya tetap, maka kita menyatakan benda tersebut atau objek tersebut melakukan sebuah pendiaman, jadi melakukan sebuah diam. Tuh kalau untuk delta V nol. Nah, yang saya mau katakan tadi dalam konteks kehidupan sehari-hari ada yang kita sebut dengan aktivitas, kan gitu. Jadi ada kita sebut dengan aktivitas. Jadi aktivitas itu adalah ada sebuah kegiatan yang kita lakukan. Nah, apabila kegiatan kita lakukan itu terus-menerus mengalami perubahan-perubahan ke arah yang positif, jadi aktivitas yang mengalami perubahan ke arah yang positif, maka itu yang kita sebut dengan sebuah aktivitas yang memiliki nilai manfaat. Dan ada juga kalau aktivitas kita setiap saat mengalami penurunan, maka kita termasuk orang yang bangkrut karena mengalami penurunan. Jadi yang pertama itu kalau aktivitas kita mengalami perubahan ke arah yang positif, artinya mengalami percepatan positif, maka kita dalam dunia ekonomi kita disebut dengan orang yang untung. Tetapi kalau ada aktivitas yang kita lakukan setiap saat mengalami perubahan ke arah negatif, maka aktivitas di dalam dunia perdagangan kita menyebutnya kita dalam keadaan merugi. Tetapi kalau aktivitas kita hari ini sama saja, yang esok sama saja, kemarin sama saja, yang lusa sama saja, maka kita tidak untung, kita tidak rugi. Istilahnya tidak ada perubahan-perubahan kecepatan. Nah, itu sebenarnya yang saya mau katakan bahwa penafsiran daripada sebuah percepatan itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas-aktivitas keseharian. Kita bisa membahasakan dalam bahasa sosial bahwa di fisika pun juga ada diajarkan konsep sosial di mana hari ini harus jauh lebih bagus dari kemarin. Gitu. Hari kemarin hari ini harus jauh lebih besok harus jauh lebih bagus daripada hari ini. Berarti ada sebuah aktivitas yang selalu meningkat. Nah, itu makna sosial yang kita bisa pahami dari makna percepatan tersebut. Oke, nah selanjutnya kita lihat daripada makna dari makna
matematis. Jadi dari makna matematis. Nah, saya coba dulu menuliskan bahwa A itu adalah delta V per delta V. Oke. Berarti dia memiliki satuan meter ya per second kuadrat. Nah, misalkan saya memiliki percepatan sebesar 2 meter per second. Nah, apa maknanya ini? 2 meter per second. Kan selama ini kita hanya selalu mengatakan bahwa percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Tetapi di mindset kita itu kita tidak pernah mencoba memikirkan apa arti daripada 2 meter per second kuadrat. Nah, saya kasih contoh. Misalkan kecepatan kita memiliki, misalkan kita memiliki kecepatan katakanlah, eh, misalkan kita memiliki kecepatan sama dengan 2 meter per second. Apa arti kecepatan 2 meter per second? Selama ini kita hanya menghitung secara kuantitas 2 meter per second, tetapi kita tidak mencoba mengubah di mindset kita itu apa arti daripada 2 meter per second. Nah, kalau kita mau mengartikan seperti ini, 2 meter per second artinya apa? Setiap 2 meter dibutuhkan waktu 1 detik. Itu artinya. Atau bisa saya balik bahwa dalam setiap 1 detik dia menempuh jarak sebesar 2 meter. Sehingga kalau ada sebuah soal yang menyatakan sebuah benda bergerak dengan kecepatan konstan, katakanlah 2 meter per second, ya, tentukan berapa jarak yang ditempuh selama 10 detik. Nah, selama ini kita selalu menuliskan diketahui V 2 meter per second. Jadi selama ini kita selalu menjadi, misalnya saya kasih sebuah contoh soal ya, supaya kita bisa paham bagaimana mencoba kita memahami makna kecepatan dan percepatan ditinjau daripada makna logika. Jadi saya mengatakan logika ya, bukan matematika. Kalau matematika terlalu ini, tapi saya mencoba memaknai secara logika. Nah, misalkan ada seorang anak berjalan dari rumahnya, ya, berjalan dari rumah, katakanlah berjalan, nah dari rumah, ya, atau oke lah, enggak apa-apa, bersepeda ya, berlari. Jadi seorang anak berlari dari rumah ke sekolah. Nah, kalau dikatakan jarak rumah ke sekolah katakanlah 100 meter, berapa lama anak berlari? Nah, ini kan selama ini selalu kita berlari dengan kecepatan, katakanlah kecepatan 2 meter per second. Selama ini di dalam mengerjakan persoalan seperti ini, kita selalu menulisnya diketahui sama dengan 2 meter per second. Jarak yang ditempuh adalah 100 meter. Nah, selalu kita pakai rumus. Rumusnya berarti T sama dengan S per V. S-nya berapa? 100. V-nya sama dengan 2. Sama dengan berapa? 100 bagi 2 berarti 50 second. Nah, yang seperti ini saya mau katakan, yang kayak ini yang saya mau katakan, ini hanyalah sebuah perhitungan matematika. Kan sama saja kalau saya misalkan kasih tolong anak-anak berapa nilainya ini, 100 bagi 2 berapa? 50 Pak Guru. Kan sama saja ya. Saya kasih soal 1/2 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Wah, disamakan penyebut. Jadi ini yang saya katakan sifatnya normatif. Kita tidak pernah mencoba membayangkan, memikirkan apa makna daripada 2 meter per second ini. Oke.
Nah, mananya kan kita sudah tahu bahwa dalam setiap 2 meter dia butuh 1 detik. Nah, kalau dia 100 meter berarti berapa waktu yang dibutuhkan? Tentu adalah 50. Kan begitu. Jadi kita hanya menggunakan semacam logika. Persoalan yang saya kemukakan ini sama halnya dengan matematika SD. Masih ingat di matematika SD? Ya, ada 4 orang anak disiapkan 8 kue. Berarti setiap anak mendapat berapa kue? 2. Sehingga kita katakan bahwa 2 kue per anak. Jadi kalau 2 kue per anak itu sama dengan logikanya 2 meter per second. Itu. Berarti kalau misalnya ada 100 kue, kalau kita membagikan 2 kue per anak, nah ada 100 kue, berarti setiap anak mendapat berarti berapa? Ya, kalau ada 2 kue per anak, nah kalau ada 100 kue, berarti berapa anak yang harus dibutuhkan supaya masing-masing dapat 2? Tentu sama dengan 50. Kan logika-logika seperti itu yang banyak muncul di kinematika ini. Jadi tidak perlu matematika yang terlalu ribet. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa coba kita memaknai hal tersebut. Oke, nah sekarang kita kembali ke persoalan percepatan. Tadi percepatan saya tulis 2 meter per second kuadrat. Apa artinya 2 meter per second kuadrat? Sama dengan kecepatan, tetapi tentu modelnya dalam bentuk yang lain, bahwa definisi A tadi itu adalah perubahan kecepatan per waktu. Sehingga makna daripada 2 meter per second itu adalah 2 meter per second per detik. Artinya apa? Dalam setiap detik terjadi pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per second. Itu maksudnya. Jadi terjadi pertambahan kecepatan sebesar 2 meter per second. Kalau saya katakan 5 detik, berapa pertambahan kecepatannya? Kalau 1 detik 2 meter, kalau 5 detik berapa pertambahan kecepatannya? Sama dengan 10 meter per second. Ya, sudah bisa dimengerti ya. Nah, sekarang saya kasih contoh, misalkan ada sebuah kendaraan mula-mula bergerak dengan kecepatan, katakanlah objek benda ya, bergerak dengan kecepatan awal 2, katakanlah 2 meter ya, saya pakai saja 2 meter per second. Kemudian percepatannya adalah 1 meter per second kuadrat. Nah, tentukan berapa kecepatannya setelah menempuh waktu sebesar 10 detik. Nah, ini yang selalu saya katakan bahwa kita selalu menggunakan persamaan matematika untuk menyelesaikannya. Padahal kan logikanya tadi saya katakan bahwa 1 meter per second itu kan bisa kita tulis 1 meter per second. Artinya apa? Dalam 1 detik terjadi pertambahan kecepatan sebesar berapa? Sebesar 1 meter per second. Berarti kalau 10 detik berapa pertambahan kecepatannya? Sama dengan 10 meter per second. Dengan demikian berapa kecepatannya ini? Berarti terjadi pertambahannya. Berarti jumlahkan dengan ini 2 ditambah 10 berarti sama dengan 12 meter per second. Ya, kan logikanya sederhana ya. Yang seperti ini. Oke, jadi hal-hal yang seperti ini yang kita harus mencoba memahaminya. Nah, baik, kita lihat lagi, kita tinjau. Itu adalah percepatan untuk horizontal, tetapi ada juga percepatan untuk vertikal. Nah, percepatan untuk vertikal, gerakan-gerakan vertikal yang biasa disebut dengan percepatan gravitasi,
itu sama dengan kita ambil nilai 10 meter per second kuadrat atau adalah 10 meter per second per second. Artinya apa? Terjadi karena percepatan gravitasi itu mengarah ke bawah, sehingga kalau ada benda yang dilemparkan, maka selalu terjadi pengurangan kecepatan sebesar 10 meter per second dalam setiap detik. Ya, jadi pengurangan. Jadi terjadi pengurangan. Nah, sama halnya dulu sebelum masuk ke sini. Saya kasih contoh lagi. Ini supaya bisa kita pahami dengan baik. Ada sebuah kendaraan mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per second. Nah, benda ini ya memperoleh perlambatan sebesar, jadi katakanlah, nah pertanyaannya kapan kecepatannya sama dengan nol? Karena diperlambat. Kapan? Tentu yang ditanyakan berapa. Jadi kapan eh, benda itu akan berhenti kecepatannya nol. Nah, coba kita lihat, perhatikan yang angka perlambatan ini. Ya, saya tidak tulis minus karena sudah ada tanda panah ke kiri, berarti itu tuh menunjukkan perlambatan. Berarti 2 meter, saya tulis ini, 2 meter per second. Nah, saya tulis minus ya, karena perlambatan. Berarti terjadi pengurangan kecepatan sebesar 2 meter per second dalam setiap detik. Gitu ya. Ada berkurang kecepatan sebesar 2 meter per second. Nah, kalau ada benda yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, itu kan dalam setiap detik terjadi berkurang sebesar berapa? Sebesar 2. Sebesar 2. Jadi setiap kelipatan 2, berkurang 2. Nah, kalau begitu kapan nol? Kapan habis? Setelah bergerak 10 detik. Ya, karena dalam 10 detik pengurangan kecepatannya sebesar 20 meter per second. Karena dalam 1 detik pengurangan kecepatan sama dengan 2 meter per second. Dalam 10 detik pengurangan kecepatannya sama dengan 20 meter per second. Sehingga pada saat T sama dengan 10 detik, maka kecepatan sama dengan 0. Benda tersebut berhenti. Jadi yang saya mau katakan sekali lagi, adik-adikku sekalian, bahwa cobalah kita memaknai setiap formulasi-formulasi yang ada di fisika, supaya logika-logika tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan inilah yang selalu saya katakan, bahwa marilah kita mengajarkan fisika dengan logika berpikir yang sederhana. Karena logika berpikir yang sederhana, siapapun yang mendengarnya akan mudah dipahami. Nah, itu yang berkaitan dengan kerja. Nah, sekarang kita lihat kembali ke percepatan gravitasi. Jadi misalkan ada gini, ada sebuah benda dilempar ke atas dengan kecepatan awal. Nah, percepatan gravitasinya sama dengan 10, ya. Atau bisa saya tulis 10 meter per second per second. Nah, ini mau dilempar ke atas. Tentu lama-kelamaan kecepatannya akan berkurang. Nah, kapan kecepatannya sama dengan 0? Karena maknanya bahwa percepatan gravitasinya arahnya ke bawah, kecepatannya ke atas, berarti percepatan gravitasi ini akan mencoba mengurangi kecepatan benda yang dilempar dengan kecepatan 40 meter per second sebesar 10 meter per second dalam setiap detik. Kira-kira sudah bisa dibayangkan berapa waktu yang dicapai untuk mencapai tinggi maksimum pada saat kecepatannya sama dengan 0. Karena ini adalah 40, maka dibutuhkan waktu T sama dengan 4 second. Kenapa? Karena 4 second itu adalah waktu besarnya pengurangan kecepatan sebesar 4
meter per second. Kurangkan saja 40 dikurang sama dengan 0. Berarti waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke atas sama dengan 4 detik. Kalau demikian dia balik kembali ke atas, maka waktu total yang dibutuhkan selama di udara adalah 8 detik. Dan yang seperti ini sudah untuk kita cerna. Hanya yang saya mau katakan bahwa cara kita belajar, bahkan cara kita mengajarkan fisika, lebih banyak didominasi pada pendekatan-pendekatan matematis. Jadi memang betul di dalam beberapa kajian fisika memang kita butuhkan pendekatan matematis, tetapi yang lebih diutamakan sebenarnya adalah pendekatan fisika. Jadi mungkin kali ini saya tidak akan membahas tuntas persoalan matematika ini dan lain sebagainya. Bahwa di dalam mata kuliah fisika umum saya hanya sebatas ingin memberitahukan kepada adik-adik sekalian bahwa cara belajar fisika itu ada dengan cara yang lain, bukan dengan cara yang selama ini kita gunakan. Itu lebih pendekatan matematika, lebih cenderung ke matematikanya. Tetapi ada dengan cara pendekatan yang lain yang kita sebut dengan pendekatan logika. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan dan memang bahwa pendekatan matematika masih dibutuhkan. Oleh karena itu kita mencoba menggabungkan antara pendekatan logika dan pendekatan matematika untuk bisa mempelajari persoalan fisika. Dan terus terang saya katakan matematika yang digunakan pun tidak terlalu begitu ruwet, dan mudah kita pahami dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya sains, matematika, fisika, dan lain sebagainya itu sudah memenuhi ketentuan-ketentuan logika berpikir kita. Artinya apa? Pengetahuan fisika, matematika itu sangat-sangat sesuai dengan pola-pola pikir logika yang ada di diri kita, yang ada di kepala kita. Dan saya pikir saya cukupkan dulu pembahasan kita tentang secara umum mengenai besaran yang paling utama di dalam persoalan gerakan itu adalah persoalan percepatan. Ya, semoga penjelasan ini memberikan wawasan yang luas dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.